semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di beberapa video sebelumnya, kita udah mampir ke pabrik velg Pako untuk bikin velg merek kita sendiri di NZ Wheels. Habis itu kita juga udah nyobain velg ini di Ignis giveaway kita. Dan sekarang kita mau tes fitting velg ini di berbagai mobil yang pastinya keren juga. Tapi sebelumnya gue mau nge-review singkat velg ini. Ini adalah DNZ Wheels Type 1, versi pertama dari DNZ Wheels. Speknya adalah ring 16, lebar 7 dengan offset 34. PCD-nya 4x100. Dan yang menarik dari desainnya adalah dengan offset yang terbilang cukup gede, velg ini tetap terlihat celong. Sebenarnya karena desain dari spokesnya ini. Jadi spokesnya ini setelah dia naik ke arah luar, dia masuk lagi ke dalam ke arah lipsnya, dan itu bikin desain velg ini terlihat celong banget. Tapi kalau kalian yang mau pasang velg ini nggak perlu ngerubah fender karena velg ini offsetnya masuk sebenarnya. Dan kiblat kita untuk ngedesain velg ini adalah velg JDM atau velg racing dari Jepang, dan di bagian dopnya ini ada logo DNZ Wheels, D-nya itu Dipo dan Z-nya adalah Zico. Dan di bagian spokesnya ini ada beberapa label atau sertifikasi. Misalnya di bawah sini ada SNI atau Standar Nasional Indonesia, ada Made in Indonesia, ada logo Pako, dan juga ada JWL. JWL itu apa? Kita akan bahas lebih lanjut bersama tim desain dari Pako yang kebetulan udah ada di dalam nih. Kita masuk aja langsung. By the way, velg ini akan kita jual secara umum. Nanti akan kita jelasin di akhir video gimana cara dapetin velg ini. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama tim desain dari Pako, Pak Yere sama Mas Ivan nih. Udah ngumpul di sini nih. Nah, ada banyak pertanyaan saya nih, Pak. Di velgnya itu kan ada SNI, ada Made in Indonesia, dan ada JWL gitu ya, Pak? Betul. Boleh dijelasin, Pak, JWL itu apa ya, Pak? JWL itu sebenarnya gampangnya seperti standar mobil untuk di passenger car di Jepang. Seperti itu, mirip-mirip dengan SNI yang ada di Indonesia, tapi ini diberlakukan di situ. Jadi ibaratnya SNJ ya? Iya, mirip seperti SNJ seperti itu. Jadi kalau seandainya kita sudah ngikutin standarnya di sana dan itu diaplikasikan di wheel yang sudah kita produksi, jadi untuk standar dan kualitasnya sih pasti sudah tidak bisa dilakukan lah. Ya berarti udah standar Jepang lah ya. Sudah standar seperti itu. Ya, jadi kalau ibarat kata begini, kita sudah produksi wheel untuk Lexus, dan sekarang kita produksi wheels untuk Galaxy Drift. Kita menggunakan material sama dengan testing spec yang sama seperti itu. Jadi kalau ibarat kata sih mungkin Mas bisa lihat ya, kalau yang kita buat Lexus kita bikin untuk Mas seperti itu. Jadi berarti secara safety dan kualitinya pasti dijamin, kita bisa jamin itu dibuat untuk Lexus ya. Berarti udah top banget tuh. Nah, ngomong-ngomong soal standar juga kita udah ngedesain banget nih. Waktu itu emang kita tektokan doang sama tim desain dari Pako sama Mas Ivan nih gara-gara PSBB. Jadi kita ketemu awal-awal doang, Mas ya. Ya, ketemu awal-awal, terus akhirnya kita pakai Zoom ngebahas desainnya. Nah, ini kan kita cuma ngasih referensi kita maunya kayak gini gitu. Akhirnya didesain secara 3D itu gimana, Mas? Tempo hari kan memang dikasih referensi dari Garasi Drift gitu kan. Ya tugas kita sebagai di styling designer ya kita memvisualisasikan referensi itu, dan kita ada beberapa pakemnya, jadi kita harus aman juga secara engineering, dan yang pasti stylingnya juga bagus kan. Yang jelas pasti harus bagus. Ada satu keyword juga ya dari Garasi Drift dulu, kalau velgnya harus bergaya JDM ya waktu itu ya. Jadi ya memang JDM banget sih. Jadi kita bikin velgnya memang celong seperti ini, lalu karakternya harus racing JDM. Sebenarnya palang 5, cuma dia twin ya, jadi 2 gitu kan. Lalu karakter JDM itu yang khas itu adalah permukaannya yang selalu polos, rata. Jadi dia tidak terlalu banyak detail di area spoke-nya. Simple ya. Betul. Secara desainnya ini juga menentukan kekuatannya ya? Iya, betul. Kemudian dites dengan software. Oh, pakai software. Betul, dites dengan software. Ya itu hasilnya lulus ya dengan baik. Maksimum load yang kita gunakan itu 560 kg per wheel.
560 kg berarti bisa ngangkat mobil 2 ton ya kalau 2 ton lebih. Sebenarnya itu mirip kayak standarnya untuk hatchback seperti itu sih mas. Standarnya hatchback. Tapi hatchback aja nggak ada yang 2 ton pak kayaknya. Memang kita bikin lebih kuat sih memang. Itu selain hatchback MPV 7 seater. MPV 7 seater ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang loadnya kita benar-benar maksimalkan supaya memang benar-benar aman, dan kita kan juga nggak tahu kan mobil ini akan dipakai di mana kan. Seperti itu. Jadi seperti yang Ivan bilang tadi, memang kita setelah selesai 3D-nya, kita coba untuk software. Di situ kita tes kalau seandainya memang ada poin-poin yang kritikal, nah itu kita betulin lagi seperti itu sampai benar-benar oke dan sudah lolos dari tes di software kita, baru kita mulai next step-nya. Betul. Pas sudah jadi juga dites secara fisik ya. Pasti. Kemarin apa aja ya Pak ya? Tes yang fisiknya itu pas di pabrik tuh? Kemarin kita tuh ada impact test, kemudian ada drum test, dan kemudian ada MLT. Jadi memang itu semua tes-tes yang diminta di standar untuk wheel seperti itu. Jadi kalau misalnya masnya kayak seperti impact itu untuk seandainya ban pelek ini kena menghajar lubang, gitu, crack atau tidak seperti itu. Dan dari hasil testing aktual di kita memang semuanya sudah lolos dari standar yang ada sih mas, seperti itu. Berarti emang dari tes-tes itu yang bisa menentukan JWL dan SND-nya itu ya, tadi ya? Kurang lebih seperti itu mas, karena itu memang untuk kualitas kan, karena ini kan safety part, jadi kita harus benar-benar yakin sih. Oh iya. Thank you Pak Cere, sama-sama. Udah jauh-jauh. Udah lah dekat. Sekarang kita mau bongkar-bongkar dulu Pak. Siap. Oke. Nah sekarang saatnya kita nyobain velg DNZ Wheels di berbagai mobil. Mobil apa yang pertama? Pasien pertama kita, Honda Estilo. Ternyata di Estilo keren banget. Gue tadinya nggak nyangka kalau di Estilo tuh bakal keren, karena emang velg ini nggak kita desain untuk di Estilo. Dari mulai offsetnya dan ukurannya, di Estilo emang harus pakai spacer sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. Cuma pas udah kepasang keren banget sih. Fitmentnya pas, terus karena bannya juga cocok banget, ini pakai profil 18555, jadinya ngebulet dan pas banget. Dan warnanya kalau dibandingin sama si BBK Spoonnya juga jadi cocok, ketemu warna merah juga cocok. Top juga ternyata velg ini di mobil yang rada lumayan lebih tua dibanding Ignis ya. Tapi kita coba lagi di Honda yang lain, yaitu Honda Brio. Di Brio ini ukuran bannya sedikit berbeda sama yang di Estilo. Ini lebih lebar, ini 205 profil 55, sama kayak yang dipakai di Ignis kemarin. Cocok banget, fitmentnya pas, nggak perlu pakai spacer, nggak perlu pakai adaptor, langsung masuk. Dan ukurannya menurut gue oke ya. Jadi stylenya si Brio ini jadi racing banget juga kelihatannya. Dan warnanya kalau dipaduin sama warna putih, stand out banget juga sih. Dan abis ini kita akan nyobain lagi di beberapa mobil. Ya, kedua mobil tadi udah kelar. Thank you banget Om Gary dari Indonesia Community udah ngajak temen-temennya. Sekarang kita cobain lagi kalau kita di mobil yang rada lebih baru nih, Mazda tuh punya Michael, tetangga kita. Thank you banget Michael. Ternyata di mobil yang belum pasang coilover, belum diceperin, itu udah cocok juga pakai velg ini. Jadi kalian kalau yang emang mobilnya belum di coiloverin atau belum diceperin pakai per yang bikin ceper, nggak apa-apa, pakai velg ini cocok, pas-pas aja gitu menurut gue. Ini emang profil bannya juga tebel sih. Dan di Mazda 2 ini menurut gue kayak di Estilo tadi ya, karena warna merah ketemu velg bronze, jadinya stand out banget. Gue suka banget nih style kayak gini nih. Boleh juga. Habis ini kita tes di mobil apa ya? Starlet aja kali ya. Ya, pasien selanjutnya adalah Starlet. Dan Starlet ini bukan Starlet biasa karena ini masih warna orinya dan ini tangan pertama. Dan gue rada penasaran sih kayak gimana velg kita di sini. Cuma bannya kayaknya rada kegedean, tapi kita coba aja deh.
Ternyata pas banget. Tadinya gue rada sedikit ragu karena bannya terlalu tebal. Harusnya kalau di Starlet mungkin lebih cocok pakai profil 45 atau 50 ya. Ini 55 nih. Dan ternyata di Starlet offsetnya pas. Jadi nggak perlu pakai spacer. Dan pas banget, ini juga remnya Starlet itu bagian depan rada sedikit nonjol, tapi masih pas, nggak mentok sama spokesnya. Jadi untuk yang pengguna Starlet bisa banget pakai velg DNZ wheels tanpa harus merubah apapun sih. Top banget di sini. Dan mungkin habis ini akan kita coba di mobil yang sangat ikonik, dan mobilnya kalian udah tahu ada di thumbnail, Toyota AE86. Ini adalah AE86 temen kita, Ichi, yang kemarin ada di bengkel Prabus. Gue penasaran banget sih, velg DNZ Wheels Type 1-nya bakal cocok nggak sih di AE86 ini? Kita cobain aja langsung. Ya, depan udah kepasang dan kita sekarang langsung aja dongkrak belakang. Penasaran sih, fitmentnya depan lumayan juga ya. Ya, akhirnya kepasang juga velg DNZ Wheels Type 1 ini di AE86, dan sebenarnya ini nggak kepasang ya, nggak kita baut kalau kalian perhatiin dari tadi, karena ternyata offsetnya beda jauh sekitar 5 cm, dan kalau kita paksain pasang mentok ke dalamnya coilover. Jadi nggak kita pasang, kita ganjel doang pakai dongkrak, dan kita posisiin velgnya di bagian kayak lagi kepasang gitu. Tapi untuk stylingnya oke juga ya. Ternyata DNZ Wheels ini di mobil yang bisa dibilang klasik ini masih sangat cocok gitu. Dan untuk kalian yang pengen beli velg DNZ Wheels ini, velg ini akan kita rilis berbarengan dengan IMX 2020 pada tanggal 10 Oktober 2020. Kalian stay tune aja, nanti kalian buka di Shopee, ada IMX kalian pilih, dan ada eksklusif rilis DNZ Wheels, dan kalian bisa beli dengan harga 5,8 juta, jauh lebih murah daripada velg-velg Jepang. Padahal velg ini juga berstandar Jepang, ada JWL-nya. Kenapa bisa lebih murah? Ya karena diproduksinya di Indonesia dan nggak perlu shipping cost dan pajak biaya masuk dan lain-lain gitu. Jadi harganya bisa terjangkau dengan kualitas yang kurang lebih sama. Untuk batch pertama cuma ada 25 set, jadi kalian pastiin jangan kehabisan. Dan menurut gue cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.